Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang nonton di pagi hari, selamat siang untuk yang nonton video saya di siang hari, dan selamat malam untuk yang nonton di malam hari. Pada kali ini saya mau coba membuat sesuatu buat ngingetin saya juga tentang komen-komen pada suite Huawei ya. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan fungsi-fungsi dari komen-komen yang ada di Huawei. Di sini saya cuma ngasih komen-komen Huawei yang biasa kita gunakan ya. Oke, kita langsung aja nih, kita masuk ke suite nih. Di sini ada yang suite, lihat di sebelah kiri atas nih, di tabel ini router suite. Lalu kita milih yang 5, kita pakai yang 5700 di sini. Oke, kita nyalakan. Nah, cara nyalainnya ini kita klik dulu switch-nya, lalu kita start device, atau kita klik kanan start. Oke, setelah ini udah jalan, kita langsung klik 2 kali di sini. Nah, ini masih booting ya switch-nya. Di sini saya cuman pengen memberikan sedikit apa ya, biar saya ingat juga ya, kadang soalnya udah lama juga nggak config switch. Nah, ini untuk tampilan awal seperti ini ya. Nah, ini kalau masih tanda lebih kecil seperti ini nih, berarti dia masih di user accept mode. Jadi di sini nih kita nggak bisa melakukan config nih. Di sini kita cuma bisa ngelakuin show aja seperti display current config. Jadi display current config itu untuk melihat konfigan yang udah kita buat ya. Dan di sini juga kita hanya bisa save, melakukan save konfigurasi. Nah, ini yes. Kalau untuk mau nge-save, kalau no dia nggak nge-save, kita yes. Nah, di user accept mode ini kita cuma bisa display aja ya, nggak bisa config. Misalkan kita mau bikin VLAN nih, VLAN batch. Nah, ini dia nggak ada nih kalau kita klik apa namanya, kita tekan tab di laptop, di keyboard laptop kita tuh dia nggak muncul apa namanya, nggak muncul komen. Nah, kalau misalkan dia ada di komen itu, kalau kita klik tab dia pasti akan muncul ya, seperti ini. Nah, display kur kita tab, nah langsung ada terusannya ya. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakuin kalau di masih user accept mode ini, yaitu cuma display, sama kita bisa netting display, save. Yang kita bisa lakukan nih, kita klik tanda tanya aja nih. Nah, di sini kita bisa ngelakuin apa, clear clock, terus kita bisa telnet ke switch lain ya. Jadi kalau mau telnet ke switch lain kita harus di user accept mode. Oke, untuk clock itu kita lihat ya, display clock. Nah, ini kan clocknya masih ini udah bener ya. Kalau misalkan mau bikin clock itu kita bikin seperti ini, clock date time. Nah, nanti ss ini hours, menit, second. Jadi ini jamnya jam berapa, jamnya jam berapa nih sekarang, misalkan jam 13.00. Lalu spasi, y ini year, m ini month, d nya date ya, tanggal. Yearsnya itu 2021, monthnya bulan 8, date nya 17. Lalu kita enter. Nah, kita lagi display clock. Nah, ini untuk netting jam ya. Nah, untuk save itu ada 2 cara, save gini langsung enter, atau kita buat filenya.
save misalkan filenya apa, misalkan nama suite, misalkan file nama suite-nya suite 1, jangan lupa .cfg, kita enter, lalu kita yes. Nah setelah kita buat file ini agar startupnya masuk ke suite.cfg, jadi kita alihkan nih startup save konfigurasinya jadi ke suite 1.cfg. Nah jadi ngeflashnya nanti dia ke suite 1.cfg nyimpennya, jadi kalau kita save gini dia nyimpennya langsung ke suite 1.cfg. Yes. Oke, ini masih di user exec mode ya. Nah kalau untuk config atau apa itu kita harus masuk ke privilege exec mode. Nah cara masuk di privilege kita tinggal ketik sys view di ini di switch. Ini kita ketik sys aja, sy terus tekan tab. Nah ini langsung system view, langsung enter. Nah ini kalau seperti ini udah masuk ke privilege nih. Ini kita baru bisa config nih teman-teman. Jadi misalkan kita mau config, kita rubah nama, misalkan kita mau rubah nama Huawei ini, nama switchnya, misalkan kalau untuk berubah nama itu kita pakai sysname spasi apa, misalkan switch 1 ya, switch 01, kita enter. Nah berubah kan dia jadi switch 01. Nah ini kita nggak bisa nge-save nih. Kalau kita mau nge-save kita keluar dulu ke user exec mode, kita ketik Q, enter. Nah di sini baru kita bisa nge-save. Ya kita masuk lagi ke ini, kita mau bikin, tadi ini udah cara ngasih nama ya, nama switch ya, merubah nama switch. Terus kita mau bikin VLAN, membuat VLAN itu kita seperti ini ya, VLAN batch, misalkan VLAN batch 20. Nah ini kan udah ada ya, kita lihat display VLAN, ntar. Nah di sini ada VLAN 1 dan VLAN 20 yang tadi kita buat. Coba kita buat lagi ya, VLAN batch 30, kita lihat. Nah ini udah ada ya 30 ya. Ada cara kedua juga, jadi kita langsung bikin aja langsung VLAN 40 seperti ini juga bisa. Kita lihat nih display VLAN. Nah ini langsung kebuatnya. Nah itu kan baru bisa bikin VLAN ya. Nah sekarang kita memberi nama VLAN. Nah ini kan VLAN-nya deskripsinya masih seperti ini ya, masih 0020, 030. Nah kita mau memberikan description ya. Untuk memberikan description kita masuk ke VLAN-nya dulu, yaitu VLAN, misalnya VLAN 20 nih, kita enter. Nah kita ketik description atau dash tab, misalnya description VLAN 20 misalkan manajemen, kita ketik di sini langsung manajemen, enter. Nah di sini pasti udah berubah nih, kita lihat nih display VLAN. Nah ini udah berubah kan, sorry, ini udah berubah kan. Tadi kan yang sebelum diberi nama kan masih seperti ini, sekarang udah seperti ini, sudah berubah menjadi VLAN manajemen description-nya. Nah untuk selanjutnya kita untuk melihat interface yang up pada switch seperti apa, kita tinggal display interface. Ini kita tanpa masuk ke privilege exec mode juga bisa ya. Misalnya kita di user exec mode nih, kita bisa display interface. Kalau misalnya display interface ini kayak gini aja, apa sih yang akan muncul, kita enter ya. Nah ini akan muncul seperti ini nih, dia akan muncul seluruhan seperti ini. Nah ini kan kita agak susah ya kalau melihat seperti ini ya, jadi kita
melihatnya melalui berdasarkan deskripsi aja, misalkan display interface, ini saya singkat ya, display interface description. Nah ini akan terlihat lebih enak ya, jadi kita tahu port berapa aja yang up, port berapa aja yang down. Nah ini kan belum ada deskripsinya. Sekarang kita mau buat deskripsi pada port nih ya, kita masuk ke privilege mode lagi, ke system view. Misalnya kita mau beri nama di interface 1, kita masuk dulu nih ke interface, ini kan giga ya, giga 001. Berarti kita masuk ke interface giga Ethernet, bisa juga seperti ini aja, GI 001 atau seperti ini juga bisa. Kita bisa seperti ini juga bisa, giga 001, ini sama aja. Nah ini untuk disk ini untuk melihat isi di dalam interface-nya. Ini kan belum ada config-nya, jadi cuman tampil interface seperti ini. Sekarang kita kasih deskripsi ya, misalkan description. Nah kita description misalnya uplink, misalkan uplink kemana, misalkan uplink to switch 2, switch 02. Oke. Nah kita melihat kan ini udah ke config belum sih, kita ketik aja disk. Nah ini udah kita config. Selanjutnya kalau misalkan interface 1 ini mau dilewatin banyak VLAN, maka kita akan jadikan terang. Jadi kita bikin dia port link type. Jadi port type-nya apa, bisa terang, bisa akses. Karena ini akan dilewatin banyak VLAN, maka kita buat terang. Nah ini kita lihat lagi, pasti dia akan berubah. Nah langsung masuk di sini kan. Selanjutnya VLAN apa aja yang mau dilewatin, misalkan kita mau lewatin VLAN 20, 30 dan 40 ya, maka kita lewatin seperti ini, port terang. Ini kita tap aja nih, terang, allow, pass, tap, VLAN. Nah VLAN berapa aja, misalnya VLAN 10, yang 10 nggak ada, VLAN 20, spasi 30. Nah kita lihat ini display ya kan, udah kan 20 dan 30. Terus kalau misalnya kita mau menambahkan VLAN lagi, kita tinggal tambahkan lagi aja, port terang, allow pass, VLAN 40, display disk. Nah ini udah masuk semua nih. Oke, tadi udah kita tambahkan VLAN 40 ya. Nah jangan lupa kita buang VLAN satunya ya, kita undo port terang, allow pass, VLAN 1. Nah ini biar nggak lewat VLAN satunya. Nah untuk ngebuang VLAN, misalnya kita mau buang nih VLAN 20 nih, nah kita tinggal lakukan undo juga, undo port terang, allow pass, VLAN berapa, VLAN 20. Nah ini pasti udah nggak ada nih VLAN 20. Nah ini kan VLAN port 20 nya nggak ada. Kalau untuk menambahkan lagi, kita tambahkan lagi di sini port terang, allow pass, VLAN 20. Nah ini udah ada ya. Selanjutnya apalagi kira-kira ya teman-teman, untuk dasar-dasarnya mungkin sih. Nah tadi kan yang udah dideskripsikan ya interface-nya ya, kita lihat lagi ya, kita display interface description. Nah ini tadi yang udah kita buat deskripsinya ya, jadi langsung ada nama descriptionnya di sini. Ini misalkan nama pelanggan, misalkan port 2 untuk pelanggan mana, udah kita deskripsikan nama pelanggannya apa, seperti itu. Nah untuk kadang kan kita juga menambahkan IP ya di switch itu ya,
kita bisa cek di sini. Switch ini udah dapat IP berapa, kita lihat di sini. Display IP interface brief. Jadi kita ini deh berpanjang, display IP interface brief. Nah ini belum ada nih. Oke, misalkan sebagai manajemen kan tadi VLAN 20 ya. Coba kita display VLAN. Nah, sebagai manajemen VLAN 20 nih. Nah, kita akan memberikan IP pada VLAN 20 ini. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke interface VLAN. VLAN berapa yang mau kita kasih IP? Misalkan VLAN 20 berarti interface VLAN 20. Nah, ini kita udah masuk ke interface VLAN ya. Lalu kita tinggal beri IP, yaitu IP address. Berapa, misalkan 20.20.1. Nah dia masking-nya berapa, slash berapa, misalkan kita kasih /24, kita langsung aja spasi 24, jadi nggak perlu /24 gini, nggak perlu, jadi langsung 24 aja, enter. Kita bisa lihat juga nih display this. Nah ini udah kelihatan IP-nya ya. Kalau kita mau lihat seperti tadi juga bisa display interface, display IP interface brief. Nah ini udah ada ya VLAN 20, IP-nya 20.20.20.1. Ini masih down karena belum ada koneksi ya. Misalkan kita buat lagi nih ya, switch satu lagi di sini, kita koneksikan ya pakai ini. Nah, ini kita pakai chopper aja. Sorry. Nah tadi yang udah kita kasih itu 001 sama 001. Nah ini belum kita nyalain nih, kita nyalain dulu. Oke, kita tunggu sampai dia nyala. Di sini juga kita bisa ngeliat redaman Evo nggak ya, coba ya. Coba, dia ada port untuk fiber nggak? Enggak. Valid nih, kalau valid only on optical interface nih berarti nggak ada fiber optik atau SFP yang terpasang. Oke, ini udah up ya. Ini kita lihat di sini display interface description. Nah ini up nih, uplink to switch 02 udah up, dia udah naik. Nah sekarang kita lihat nih, pasti interface VLAN 20 nya up nih. Nah ini udah up ya, kita lihat ya brief. Nah ini udah up, udah bisa naik. Oke, kalau untuk config standar sih cuman komen-komen itu aja yang biasa dipakai ya. Kalau untuk yang lain-lainnya itu nanti ya. Oke, saya rasa sih itu aja sih komen-komen yang sering dipakai untuk standar-standar konfigan di suite. Oh iya, satu lagi, untuk kita membuat privilege user ya, kita masuk ke AAA. Ini untuk kita misalkan mau bikin user login untuk orang lah, misalkan untuk engineer 1, engineer 2 atau apa gitu ya. Jadi kita ke AAA, terus local user misalkan user 1 password cheaper nih biar kita nggak kelihatan ya pas saat view AAA nya. Dan user 1 passwordnya apa, user 01. Ntar, nah ini udah jadi ya, add new user. Selain add new user juga kita harus bikin privilege nya sekarang. User 1 privilege nya level berapa?
kita kasih 15 aja ya, jadi kita nggak batasin dia. Lalu dia selain privilege, kita juga harus buat servisnya. Service tabnya dia bisa masuk melalui apa, telnet kah atau apa. Sini ada telnet, ada HTTP, ada terminal. Terminal ini kalau kita pakai konsol ya, jadi kita telnet, terminal begini juga bisa nih. Jadi kita banyak pilihan nih, nggak apa-apa. Kita seperti ini. Ntar, oke, kita lihat ya yang tadi kita buat. Nah, ini yang tadi kita buat ya. 3 step ini nih yang penting nih kita buat nih. User password, user privilege, sama service tab. Service tabnya apa? Nah, setelah itu kita quit. Jangan lupa kita pastikan lagi ini nih, service telnet. Telnet server enable. Nah, ini kadang kita lupa nih, telnet server enable. Kalau kita nggak ngaktifin ini, kita nggak akan bisa telnet ke switch ini. Dan kita juga masuk ini nih ke interface user, ke user interface. User interface FTN04 ini untuk telnet. Jadi ininya apa namanya, protokol inboundnya kita tambahkan itu telnet, sama authenticationnya kita pakai mode AAA yang tadi kita buat. Nah, ini nih, jangan lupa hal ini nih, ini server enable ini ini kalau kita nggak pasang ini, kita nggak bisa telnet. Ini juga seperti itu ya, kita bisa telnet tapi kita nggak bisa masukin user password kalau misalkan ini nggak kita aktifkan. Oke, setelah udah config-nya selesai, kita jangan lupa pastikan save juga. Yes, sekarang kita lihat konfiguran apa aja yang udah kita buat ya. Display, current configuration, enter. Nah, ini tadi VLAN badge ya yang udah kita buat. Kita deskripsikan VLAN 20, terus AAA nya yang tadi kita buat ini. Terus kita udah nambahkan IP juga di sini kan tadi. Lalu kita udah config port 1 ya di sini. Seperti ini. Lalu user interface yang udah kita buat nih. Terus tadi oke. Saya rasa sih itu aja ya, yang dasar sekali ya, seperti itu ya. Mungkin sih itu segitu saja yang bisa saya kasih ya untuk komen-komen standar di suite Huawei. Jadi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, langsung aja komen di kolom komentar, nanti saya coba jawab atau saya coba buat video lagi yang lainnya. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.